Terus ada lagi pandangan Imam Syafi'i tentang ilmu yang terkenal sekali, yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu. Teman-teman mungkin sering mendengarkan syair ini. Jadi ada 6 syarat demi kita mencari ilmu. Syairnya, ala la tanalul ilma illa bisyittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal, dengan bekal 6 hal. Akan aku kabarkan secara ringkas keterangannya. Zukain, atau kadang dibaca zakain, kecerdasan. Wakhirsin, semangat, kesungguhan. Wastibarin, kesabaran. Wabulwatin, modal, mau keluar modal. Wa irsyadu ustadin, ada petunjuk dari guru. Wa tuli zamanin, memerlukan waktu yang panjang. Nah, ini kunci bagi teman-teman semua untuk mencari ilmu. Tidak perlu saya jelaskan apa gunanya ilmu, apa manfaatnya ilmu, bagaimana ilmu itu kunci dalam hidup ini. Insya Allah teman-teman sudah ngerti semua. Dan untuk memperoleh ilmu itu, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus mau menyediakan 6 modal, 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Jadi saya menerjemahkan kecerdasan itu bukan level IQ, tapi kecerdasan di sini dalam arti mau berpikir. Jadi mencari ilmu itu harus mau mikir, mau menganalisis, mau menalar. Kemudian khirsin. Khirs itu semangat, sungguh-sungguh, ndak iseng, ndak asal. Tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang kalau dapat nanti dianugerahi dapat dapat, kalau dianugerahi ndak dapat ndak dapat oleh Allah. Itu serahkan pada Allah, kita dapat apa tidak, tapi kita harus sungguh-sungguh semangat. Setelah itu wastibarin. Wastibarin ini sabar. Butuh kesabaran. Tidak terburu-buru. Tidak membaca kitab 1-2. Berguru sekali 2 kali sudah merasa hebat, merasa besar, ingin menaklukkan yang lain. Butuh proses yang panjang. Wastibarin. Harus sabar. Wabulwatin. Perlu modal. Modal macam-macam, bisa modal harta, bisa modal tenaga, bisa modal waktu, pokoknya bulughah itu modal. Intinya modal. Harus mau kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan uang untuk beli kertas, kehilangan uang untuk beli alat tulis, kehilangan waktu untuk bermain, kehilangan, itu modal. Terus wa irsyadu ustadzin, petunjuk guru. Jadi harus mau belajar dari orang yang lebih ngerti, harus minta petunjuk pada orang yang lebih tahu, lebih mendalami sebelumnya. Itu irsadu ustadzin.
Dan watuli zamanin. Watuli zamanin ini waktu yang lama. Jadi ini hubungannya dengan sabar tadi. Butuh waktu. Jangan terburu-buru. Bahkan mencari ilmu itu disebut-sebut sampai ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, sampai meninggal. Berarti ini proses seumur hidup. Tidak sekedar tulus zaman itu waktu yang lama, tapi sepanjang zaman. Oh, ini syaratnya mencari ilmu, berarti kita harus mau berpikir, kita harus sungguh-sungguh, kita harus belajar, sabar, kemudian mau berkorban, kemudian punya guru yang diikuti, dan ada durasi waktunya. Watuli zaman. Oke, syair ini populer sekali. Insya Allah sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini pernah mendengarkan syair ini. Saya lanjutkan lagi. Biasanya selain syair ini ada juga satu syair lagi yang dikenal sehubungan dengan belajar. Saya lanjutkan dengan syair selanjutnya, yaitu tentang penghalangnya orang belajar. Syair ini berisi pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nama lengkap beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu, syakautu ila waqi'i su'a khifli fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ini bisa dilihat di kitab I'anatut Thalibin. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asin. Dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat. Jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya, saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal. Hafalan saya kok jadi jelek. Nah, ini jawaban gurunya Imam Waqi'. Yo, hendaknya engkau meninggalkan maksiat, karena maksiat itu kegelapan. Dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya, yo cahaya tidak akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan. Oh, yo kegelapan di sini maknanya maksiat. Jadi atas petunjuknya Imam Waqi', ini ada cerita, ada yang cerita selanjutnya bahwa Imam Syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya. Jadi ada satu cerita, satu hari Imam Syafi'i ini secara tidak sengaja, jadi beliau ini sedang ada di luar di jalan, terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah, ini Imam Syafi'i pas melihat itu, ya meskipun langsung berpaling, langsung istighfar. Dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu sehingga susah menghafalkan. Ada maksiat.
meskipun tadinya menyaksikan aurat itu secara tidak sengaja. Nah, ini pelajaran bagi kita, ternyata mencari ilmu itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis seperti mesin, tapi dibalik itu dibutuhkan juga diri yang bersih, wadah yang jernih, karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis, teknis itu ya logikanya ya saya baca, saya paham, saya hafalkan, saya ingat, logikanya sesederhana itu. Tapi kan tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan ya sebelum belajar ilmunya dibereskan dulu akhlak dan adabnya, dibersihkan dulu jiwanya. Karena ilmu itu tidak sekedar hafalan, tidak sekedar memasukkan pengetahuan, tapi dia adalah cahaya yang nantinya kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita. Jadi kita butuh 6 hal untuk menempuh jalan ilmu, dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat. Oke, kita lanjutkan.